Anda masih bersama News NTB pemirsa, 8 bakal calon DPD RI sudah mendaftarkan dan menyerahkan persyaratan ke KPU NTB. 4 bakal calon petahana DPD RI Dapil NTB ikut berkompetisi kembali di pemilu 2024 mendatang. Sejak 22 Desember hingga 28 Desember, 8 bakal calon DPD RI yang menyerahkan persyaratan pendaftaran ke KPU NTB. Ketua KPU NTB mengatakan 8 bakal calon DPD RI yang menyerahkan persyaratan tersebut merupakan bagian dari 30 nama yang sudah meminta akses ke sistem informasi pencalonan ke KPU NTB. Dari 8 orang yang sudah mendaftar dan menyerahkan syarat dukungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dukungan terhadap pemilih dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU NTB. Hari ini, jam tadi itu, sudah 8 calon anggota DPD yang mendaftar di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 8 itu, alhamdulillah rata-rata sudah memenuhi syarat jumlah dukungan dan jumlah sebaran yang ada di silon masing-masing. Nah, informasinya hari ini sekitar 13. Berarti ini sudah 2, berarti sekitar 11 lagi. Ini kita kan sampai jam 4. Nah, kita tunggu saja. Kan ada berapa masuk nama itu? 25 ya kalau nggak salah. Termasuk yang masih dalam rencana, catatan rencana. Bahkan sudah sampai 30 yang mengambil akun silon. Untuk pendaftaran anggota bakal calon DPD RI berlangsung dari 16 Desember hingga 29 Desember 2022. 4 dari 8 balon DPD RI yang sudah mendaftar di KPU NTB merupakan balon petahanan DPD RI Dapil NTB yang ikut kompetisi kembali di pemilu 2024. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Mataram Timur, Kota Mataram sulap lahan kosong jadi tempat pemilihan sampah, di mana tempat pemilihan sampah ini menjadikan sampah bernilai ekonomis dan bahkan sebagai penopang hidup warga sekitarnya. Sampah selama ini menjadi momok bagi setiap orang, tapi tidak demikian halnya bagi warga di Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram. Pasalnya sampah di tempat ini menjadi sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis dan menjadi penopang hidup. Lahan kosong seluas kurang lebih 15 hari ini telah disulap warga menjadi tempat pemilihan sampah dan apotek hidup, sekaligus sebagai wahana edukasi dan bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Keberadaan pengolahan sampah ini menjadi berkah bagi warga sekitar. Ini tikar ini. Oh iya. Sudah ada nilai ekonomisnya maksudnya? Sudah bisa dijual lagi atau gimana, Bu? Belum mulai kita. Ini mulai dari Hah? Tadi sudah dibayar. Sudah bisa dijual? Belum masih. Sudah bisa dijual tapi belum banyak. Belum yang banyak. ya. Apa harapannya, Bu, ke depan, Bu? Ya mudah-mudahan lancar. Tempat pengolahan sampah tersebut digagas oleh Lurah Mataram Timur karena termotivasi memanfaatkan lahan kosong untuk pemilihan sampah. kalau konsep awalnya sih sederhana aja, jadi bagaimana warga setelah dia memilah sampah dari rumahnya itu harus diapakan, harus diolah seperti apa gitu. Jadi disinilah kita buatin tempat wadahnya yang sampah organiknya itu untuk pupuk takakura, pupuk kompos, nanti dia terintegrasi dengan tanaman-tanaman organik. Nah yang plastiknya diolah menjadi kerajinan-kerajinan. Kalau pemberian nama ini apa ini? Latar belakangnya ini hingga namanya? Rumbil Inges itu kan rumah pemilahan. Ya Inges kan biasa lah kalau bahasa Sasak kan biar kelihatan lebih nyeleneh. Jadi orang semakin penasaran apa ya itu. Selain sebagai tempat pemilihan sampah hingga memiliki manfaat dan nilai ekonomis, juga dihajatkan menjadi wahana wisata edukasi bagi anak-anak, yakni bagaimana mengajarkan dan membiasakan anak sejak dini hidup bersih dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kunjungan wisata ke Museum NTB saat libur sekolah meningkat di mana dalam seharinya terdapat rata-rata 1.000 pengunjung. Museum NTB merupakan salah satu destinasi tempat wisata untuk mengisi liburan.
Saat libur panjang sekolah seperti saat ini, Museum NTB ramai dikunjungi oleh para siswa dari taman kanak-kanak hingga pelajar tingkat SMP. Setiap hari sekitar 1.000 pengunjung yang berkunjung ke Museum NTB dan angka ini naik signifikan jika dibandingkan tahun lalu saat pandemi COVID-19. Kunjungan setelah selesai semester ganjil istilahnya, ini mulai kunjungan signifikan gitu ya. Memang beberapa hari terakhir ini hampir 2 minggu lah, sebelum minggu itu kurang lebih sudah ribuan jumlah pengunjung. Nah ini apalagi dengan ada program Merdeka Belajar, sudah itu dari Pulau Sumbawa sudah mulai banyak. Biasanya dari Pulau Sumbawa itu hanya KSB saja, sekarang Sumbawa besar sudah mulai. Hanya memang yang belum kelihatan seperti Dompu, Bima, ya dengan Matu karena jauh juga ya. Tapi bukan tidak mungkin nanti berita dari mulut ke mulut pasti seperti Dompu dan Bima mesti ada programnya juga. Tapi biasanya mungkin mereka program pada liburan kenaikan kelas biasa. Nah kalau per hari saat ini kurang lebih 1.000. Para siswa akan dikenakan biaya Rp4.000 dan bagi orang dewasa sebesar Rp5.000 saja. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.